Horas menegut, saudaraku ini kasih Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7. Demikianlah dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya pada masa pelayanan Yakobus sudah terjadi di sana gap, jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin. Ternyata orang-orang kaya ini mereka bertindak sewenang-wenangnya. Kalaupun ada bekerja upahan di hadapan mereka, mereka seenaknya saja. Apakah diberi upahnya atau tidak, atau menahannya. Karena itu Yakobus mengingatkan kepada orang-orang kaya bahwa keluhan orang-orang yang di dalam penderitaan itu, mereka telah menyampaikan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Dan kepada orang-orang yang di dalam kekurangan itu, kepada saudara kita yang menderita, yang memperoleh tekanan kehidupan, mereka diingatkan juga oleh Rasul Yakobus supaya mereka tetap sabar. Ya, seperti sering kita dengar, sabar itu subur, ya. Sabar itu katanya dikasihani Tuhan. Ya. Luar biasa ajakan ini, ya. Nah, tetapi begitulah, hanya ada dua kemungkinan, ya. Sabar atau tidak sabar, ya. Nah, syukurlah hari ini kita ingatkan supaya kita tetap bersabar, ya. Artinya tekun, sabar di dalam iman. Sabar bukan karena mengandalkan kekuatan kita. Nah, sabar itu digambarkan dengan kehidupan seorang petani. Ya, ketika para petani telah bekerja, tentu mereka menunggu hasilnya. Apakah itu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, ya. Berbulan-bulan mereka menunggu hasil panen. Nah, kesabaran itulah yang digambarkan kepada kita. Supaya kita dalam hidup ini juga memiliki sikap sabar. Karena orang sabar itu dikasihani Tuhan. Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyatakan, memaknai sabar itu? Kalau kita dikatakan tadi sabar dalam iman, itu kita terdorong untuk ora et labora, ya. Artinya bekerja dan berdoa dan bekerja, ya. Yang kita berdoa dan bekerja maknanya sungguh dalam. Ya, ketika kita berdoa, itu artinya mendoakan apa yang mau kita kerjakan. Dan tak kala kita mau bekerja, artinya kita mengerjakan apa yang kita doakan. Dan itulah orang yang sabar dalam iman. Luar biasa, ya. Biarlah ajakan firman Tuhan hari ini mendorong kita tetap berpikir positif, ya. Bahwa sabar bukan menuju kehancuran, justru kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau tidak sabar, bisa celaka. Ya, celaka 12. Ayo pilih mana? Sabar dalam iman, kita menjadi berkat. Di luar iman, ya hidup kita kacau balau. Dan hari ini kita sungguh-sungguh diajak, ya, oleh firman Tuhan supaya kita tetap sabar di dalam iman. Karena orang-orang sabar dalam iman pasti dia berkeinginan. Ingin apa? Hidupnya ingin mantap, ya. Mantap jasmani dan rohani. Oke, mari kita bergegas ke depan menjadi anak-anak Tuhan yang sabar di dalam iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami,
Engkau sungguh luar biasa, peduli dengan kehidupan kami, memperhatikan kehidupan kami, dan senantiasa oleh belas kasihan Tuhan, Engkau mendorong kami supaya kami tetap berpikir positif, memberikan terbaik. Salah satunya adalah supaya kami berlaku sabar. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, sabar dalam iman. Ketika kami berdoa, itu berarti kami mau mendoakan apa yang kami akan kerjakan. Dan ketika kami bekerja, itu bermakna supaya apa yang kami doakan itu kami kerjakan, kami wujud nyatakan di dalam sikap kami sehari-hari. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dewasa iman kami, semakin dekat kepadamu, semakin terdorong untuk terus-menerus menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tatap dirilah saudara kami Tuhan, yang menderita, Tuhan memberikan kekuatan, yang di dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, semangatkan mereka Tuhan, beri kesembuhan, yang di dalam hati yang goncang, bagaimanapun keadaannya Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka, jangan biarkan mereka jatuh tergeletak, tapi tuntunlah mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu saja. Berilah Tuhan, seluruh hidup kami, keberadaan kami, masa depan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.